Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Yumanda dengan NIM 856487509 dari UPBJJ Pekanbaru Riau. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu di sini kita masuk pada praktikum tentang pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada wadah untuk isi 1000 ml 1 buah, terus gelas 600 ml ada 10 buah, lanjut air secukupnya, terus deterjen bubuk 1 gram, setelah itu sendok teh 1 buah, kertas saring atau tisu secukupnya, lalu kertas timah atau kertas kedap cahaya secukupnya, lalu pistar atau penggaris dengan skala milimeter 1 buah. Di sini yang pertama saya lakukan adalah memilah mana benih kacang hijau yang bagus dengan cara merendamnya di air. Jika kacang hijau terapung maka dia tidak bagus, maka kita pilih kacang hijau yang tenggelam di air. Lalu selanjutnya yang saya lakukan adalah menyediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, serta air kontrol atau air biasa dengan label 0%. Cara menyediakan larutannya yaitu dengan 1. Melarutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air sumur hingga 100 ml dengan menggunakan botol air mineral 1500 ml. Kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml berlabel 100%. Lalu yang kedua, menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml, kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml yang berlabel 50%. Yang ketiga, menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml, kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml yang berlabel 25%. Lalu yang keempat, menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml, kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml yang berlabel 12,5%. Lalu yang kelima, menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml, kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml yang berlabel 6,25. Lalu selanjutnya menambahkan air 100 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml, kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml yang berlabel 3,1. Lalu menyediakan 7 gelas lain, kemudian memberi label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan masing-masing diberi lingkaran kertas saring atau kertas tisu. Lalu setelah larutan tadi selesai, baru kita masukkan kacang hijau yang terpilih tadi ke dalam gelas-gelas tersebut. Dari kacang hijau yang terpilih itu ambil 10 butir, lalu rendam dalam larutan 1 10 butir, larutan 2 10 butir, larutan 3 10 butir, begitu seterusnya sampai larutan ke-6 dan larutan kontrol. Rendam selama 5 menit. Setelah 5 menit, angkat kacang hijau, lalu di dalam gelas tadi masukkan kertas saring atau tisu ke dalam gelas, lalu tambahkan sekitar 100 ml air larutan tadi ke dalam gelas, lalu isi tisu tersebut dengan kacang hijau yang terpilih tadi atau kacang hijau yang telah direndam tadi. Lalu setelah itu tutup gelas-gelas tadi dengan kertas kedap cahaya. Lalu kita tunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam pertama, kita amati panjang kecambahnya, diukur dengan mistar di luar gelas-gelas tersebut. Jika kacang hijau tidak tumbuh akarnya, dianggap panjangnya hanya 0 mm. Lalu lanjut pada hari berikutnya atau 24 jam kemudian atau 48 jam setelah percobaan. Setelah 24 jam pertama, hasil rata-rata pertumbuhan kecambah menunjukkan korelasi atau hubungan yang jelas antara konsentrasi larutan deterjen dan laju pertumbuhan kecambah. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, rata-rata panjang kecambah yang dihasilkan semakin pendek. Pada konsentrasi 100 rata-rata panjang kecambah
pada hari ke-1 hanya 0,07 cm dan pada hari kedua hanya 0,2 cm. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen dengan konsentrasi tinggi bersifat sangat toksik atau beracun dan menghambat perkecambahan secara drastis, bahkan menyebabkan banyak biji gagal berkecambah atau mati. Sementara itu, pada konsentrasi yang semakin rendah, pertumbuhan kecambah mulai meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, pada konsentrasi 6,25%, rata-rata panjang kecambah pada hari ke-1 adalah 2,9 cm, pada hari kedua adalah 3,29 cm. Sedangkan pada larutan kontrol atau 0% deterjen, pada larutan ini rata-rata panjang kecambah mencapai nilai tertinggi, yaitu 4,88 cm pada hari ke-1 dan 5,36 cm pada hari kedua. Selanjutnya, pada hari kedua, pertumbuhan kecambah di hari kedua lebih panjang dibandingkan dengan hari ke-1 untuk semua konsentrasi. Pada hari kedua, perbedaan panjang yang paling signifikan antara hari ke-1 dan kedua terjadi pada konsentrasi rendah seperti 3,1 dan kontrol, di mana kecambah dapat tumbuh lebih optimal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa deterjen mengandung zat-zat kimia yang bersifat toksik pada pertumbuhan tanaman. Deterjen merusak struktur sel, mengganggu proses metabolisme, dan menghambat pembelahan sel sehingga menghambat proses perkecambahan. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar daya hambatnya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Sebaliknya, penurunan konsentrasi deterjen memungkinkan pertumbuhan kecambah lebih optimal hingga mendekati kondisi pada larutan kontrol. Baik, itulah tadi hasil praktik yang saya lakukan tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.